Hubungan PSSI dan AFF sepertinya emang ada sesuatu. Yap, selayaknya perang dingin, keduanya pun tampak kerap berselisih dan punya idealis sendiri-sendiri. Terbaru adalah masalah yang melibatkan timnas putri Indonesia di ASEAN Women's Championship 2025 yang rencananya digelar pada bulan Mei di Indonesia dipastikan batal. Hal ini lantaran tidak adanya kesepakatan antara PSSI dan AFF terkait jadwal pelaksanaan ajang tersebut. Tentu saja, ini semakin memancing rasa skeptis publik terhadap AFF jadi kian besar adanya. Sebab dalam beberapa waktu terakhir AFF ini seperti selalu cari gara-gara mulu. Dan so pasti, gelaran Piala AFF 2024 kemarin memang seolah jadi titik puncak. Bukan soal hasilnya gimana, tapi lebih ke tata kelola kompetisi yang dianggap gak bener. Nah, jika ini gak segera dicari titik temunya, ya udah siap-siap aja. AFF bakal kehilangan potensi cuan terbesar mengingat Indonesia sekarang memang disebut sebagai tim paling seksi di kawasan Asia. Luar biasa Bapak Erick Thohir, Ketua PSSI melawan AFF yang mulai mencari gara-gara kepada timnas Indonesia atau ke PSSI sendiri. Yuk kita simak video sama-sama. Cek it out. Intrik yang terjadi antara Indonesia dan AFF sepertinya bakal menemui babak baru nih. Yap, sebelum ini tentu kita semua dibuat gergetan oleh sikap AFF yang sepertinya nggak terima Indonesia menahan pemain terbaiknya untuk tampil di laga versus MU. Dan baru-baru ini muncul masalah baru yang mana itu berkaitan dengan timnas putri Indonesia. Nah, semua tahu kalau timnas putri akan main di ajang ASEAN Women's Championship 2025 yang mana Indonesia sendiri sebelumnya udah ditunjuk jadi tuan rumah. Akan tetapi, menurut info terbaru, ASEAN Women's Championship 2025 yang rencananya digelar pada bulan Mei di Indonesia dipastikan batal. Hal ini lantaran tidak adanya kesepakatan antara PSSI dan AFF terkait jadwal pelaksanaan ajang tersebut. Nah, menurut Pak Arya Sinulinga, batalnya Indonesia jadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi wanita di Asia Tenggara itu karena bentrok dengan gelaran lain, yakni Piala AFF U16 Putri 2025. PSSI sendiri sebenarnya udah mengajukan perpindahan jadwal, dan Pak Arya menyebut AFF menolak pengajuan tersebut. Sampai akhirnya AFF menang sendiri negara lain, yaitu Vietnam, jadi penyelenggara turnamen ini. Dan PSSI pun nggak mau ribet soal urusan itu, sehingga ya udah terserah aja. Intinya, lo jual, kami beli. Kasarannya gitu. AFF sebenarnya menawarkannya ke Bank Mandiri untuk menyelenggarakan di Indonesia bersama dengan AFF U16 Putra. Tapi kemarin karena padatnya jadwal kita di bulan Agustus, kita minta dipindahkan ke bulan Mei karena bulan Agustus itu juga ada AFF U16. Kita nggak mau ada bentrok seperti itu. Kita minta pindah ke bulan Mei, tapi AFF-nya nggak mau. Karena nggak mau ya sudah, silahkan cari tuan rumah lain. Ucap Pak Arya dikutip dari CNN. Dia melihat ini semua, tentunya ini membuat rasa skeptis publik ke AFF jadi makin besar. Sebab udah berulang kali AFF merasa kalau mereka bisa berbuat seenaknya, terutama ke Indonesia. Seperti yang terjadi di Piala AFF 2024 kemarin, manakala segala protes dari Indonesia seolah nggak ada yang digubris. Benar itu ya, harus yang lawan Bahrain. Kita semua terbiasa melihat Indonesia tampil di level tertinggi Asia, lalu mendadak disuruh ngelihat lagi turnamen Piala AFF, rasanya jadi aneh-aneh gimana gitu. Yap, standar tinggi yang selama ini udah terbentuk seketika runtuh ketika melihat permainan di Piala AFF. Memang untuk Indonesia yang ketika itu main menggunakan tim muda, wajar jika akhirnya harus struggling di fase grup dan gagal lolos. Tapi yang jadi sorotan utama adalah gaya main tim-tim ASEAN yang modelan tarkam, dan itu sepertinya nggak pernah berubah dari masa ke masa. Ditambah, maaf-maaf aja nih, kesenjangan fasilitas antara satu negara dengan negara lain yang membuat turnamen banyak disebut sebagai turnamen Mortal Kombat, kan gitu. Tentu kita masih ingat gimana entengnya pemain Myanmar gebuk kepala Marcelino pakai bola, lalu tendangan kungfu yang mengarah ke muka Arkan Kakak, serta beberapa tindakan kasar lainnya yang dialami pemain Garuda di fase grup kala itu. Sampai yang bikin ngenes adalah Asnawi yang memperlihatkan muka bonyok usai melakoni pertandingan melawan Myanmar. Nah, ini dia ya. Iya lur ya, seperti AFF itu seperti nyari gara-gara terus kepada Indonesia lur ya. Dan juga protes-protes Indonesia, timnas Indonesia kepada AFF tidak pernah ditanggapi. Seperti di Piala kemarin U17 kita ya, banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tim-tim lawan, namun laporan-laporan dari PSSI atau protes dari PSSI tidak pernah ditanggapi. Dan kali ini mereka sepertinya sangat benci sekali kepada timnas Indonesia lur ya. Padahal mereka tahu potensi potensi mereka mendapatkan uang banyak ya di Indonesia lur ya. Gelaran sepak bola apapun yang digelar di Indonesia pasti akan ramai seperti piala-piala sebelumnya lur ya. Dan sekarang kita buktikan sendiri di ASEAN All Star yang akan diselenggarakan di Malaysia,
tiketnya aja belum habis. Coba kalau misalnya di Indonesia mungkin sudah ludes dari pertama kali diterbitkan. Itulah kenapa AFF memusuhi Indonesia seperti ya Lur ya. Harusnya AFF kalau ingin mendapatkan uang banyak harusnya dirangkul lah Indonesia dan dibaik-baiki. Kita lanjut. Ia melihat segala sikon yang ada. Wajar jika pernah ada wacana Indonesia diminta keluar dari AFF dan fokus ke Asia. Karena gimana ya, Mimin pribadi juga merasa kalau organisasi yang satu ini emang agak kurang, terutama ya soal penyelenggaraan Piala AFF yang seolah gitu-gitu aja. Padahal sebagai turnamen besar di kawasan ASEAN, harusnya bisa jadi ajang terbaik untuk mengembangkan potensi pemain-pemain di ASEAN. Tapi masalahnya dari dulu hingga sekarang, nyatanya masih gitu-gitu aja, terutama soal gaya main. Banyak tackle kasar, kaki dengan entengnya nyangkut di kepala, dan lain sebagainya. Yang sayangnya, oleh pihak AFF mungkin itu dianggap sebagai seni. Kalau seni itu adu skill atau adu taktik, bukan adu kungfu dengan niat mencederai. Ingat zaman semakin maju dan sepak bola makin modern. Kalau AFF masih gitu-gitu aja, ya udah, jangan salahkan Indonesia kalau semisal timnas senior Indonesia gak akan pernah ikut lagi turnamen ini, kan gitu. Biarin kayak Australia, yang ikut cuma tim kelompok umur aja, sedangkan tim senior cukup fokus bertarung di level Asia. Karena ya gimana ya, Indonesia ini mau maju, dan harapannya kan tim-tim ASEAN lainnya juga bisa maju, sehingga nggak akan terjadi kejomplangan yang jauh antara tim ASEAN dengan tim-tim besar Asia. Tapi kalau mereka nggak mau diajak maju, ya udah kita mah caw sendiri, kasarannya gitu. Yap, sebelum ini juga AFF juga pernah CJPR itu ketika mendengar dan melihat kemarahan dari PSSI, apalagi soal rumor Indonesia bakal cabut dari Piala AFF. Ya mereka kelabakan dong. Tentu saja sebagai sumber cuan terbesar akan sangat rugi bagi AFF apabila Indonesia nggak ikut main. Karena semua juga tahu tim Garuda sedang banyak disorot, dan kayaknya semua sepakat kalau nggak ada Indonesia mustahil Piala AFF bakal mendapatkan atensi lebih, khususnya dari media-media internasional. Bener Lur ya. Sekarang timnas Indonesia atau persepakan bola Indonesia sedang disorot sekali, mau di ASEAN maupun itu di dunia Lur ya. Karena memang perkembangan sepak bola timnas Indonesia sekarang tuh sangatlah pesat sekali Lur ya, dari kelompok umur manapun menjadi sorotan dunia. Apalagi ini adalah satu tombol sejarah yang akan diselenggarakan oleh timnas Indonesia yang akan melaju ke Piala Dunia Lur ya. Bila besok menang melawan Cina, kita dukung terus, mudah-mudahan timnas Indonesia kita dapat mengalahkan Cina dengan telak Lur ya, sehingga bisa melaju ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan. Dan juga di sini ya, bisa kalau misalnya AFF ngeyel atau selalu memusuhi dan menganggap rendah timnas Indonesia, kita mending kita keluar dari ASEAN Lur ya. Kita fokus aja ke Piala Dunia. Kita lanjut. Sarana prasarananya gitu, plus mainnya modelan Mortal Kombat plus Shaolin Soccer. Mana dia mau nonton? Untuk itu dikutip dari ASEANFootball.org, Presiden AFF Kiev Samet ketika itu mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dan teguran dari PSSI. Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI, tapi kami sepenuhnya memahami dan berempati dengan timnas Indonesia. Kami percaya bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang adalah yang utama, ucap Kiev Samet. Bilangnya sedih, tapi sampai sekarang masih aja bikin jengkel. Ingat, sekarang ini Indonesia sedang banyak disorot, jadi semisal ada hal-hal yang dirasa nggak masuk akal, ya so pasti itu akan cepat viral. Dan Pak Erik semua tahu kalau beliau bukan orang yang menye-menye yang begitu mudahnya dipermainkan. Pokoknya selama kita punya dasar dan argumentasi yang kuat, ya udah gaspol, ra ono mundure. Itulah persepakan bola Indonesia sekarang ya Lur ya, setelah dipegang oleh Bapak Erick Thohir yang selalu melawan bila dilecehkan oleh siapapun, jangankan tim-tim kayak biasa kayak Vietnam, Malaysia atau Thailand Lur ya. AFF sendiri bakalan dilawan oleh Bapak Erick Thohir karena memang Indonesia dan juga Bapak Erick Thohir tidak pernah ingin mencari musuh Lur ya, ingin perdamaian. Tapi kalau misalnya mereka ingin mengetes atau cari gara-gara dengan timnas Indonesia atau Indonesia sendiri, Bapak Erick Thohir siapa akan lawannya, apapun resikonya. Keren Lur ya. Sekian dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.